Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim. Al-Alim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-20. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Pengertiannya ialah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi atas yang zahir dan yang batin dari segala sesuatu. Besar kecilnya sesuatu, permulaan dan akibat atau kesudahan segala sesuatu. Nah ini. Jadi kalau secara ringkasnya Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Kalau secara lebih rincinya adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang zahir, yang tampak, dan yang batin, yang tidak tampak. Ya. Baik dia besar atau kecil, permulaan atau kesudahan. Yang zahir, yang nampak, Allah tahu. Yang batin, yang tidak tampak, yang terbersit dalam hati kita, Allah juga tahu. Itu maksud daripada Al-Alim. Tidak ada satupun yang bergerak ataupun yang diam di alam semesta ini yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian miliar makhluk, dari sekian triliun makhluk termasuk manusia, itu tidak ada satupun yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia mengetahui segala hati dan niat baik dan buruk daripada hati. Nah itu yang berkenaan dengan batin. Ada yang terbersit niat buruk, ada yang terbersit niat baik. Itu semua diketahui oleh Allah. Semua hambanya, semua makhluk ciptaannya diketahui oleh Allah. Bukan satu-satu, semuanya. Ya. Nah, maka wajib bagi kita mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Alim, yaitu maha mengetahui segala sesuatu sampai yang sekecil-kecilnya. Sampai semut yang berada di dalam lubang yang kecil, Allah tahu. Sampai binatang yang paling kecil yang tak bisa dilihat dengan mata kita, harus dilihat pakai mikroskop, Allah tahu. Nah itu adalah Allah yang bernama Al-Alim, ya. Kemudian akhlak orang yang beriman dengan nama Allah Al-Alim. Setelah kita tadi itu paham makna atau maksud daripada Al-Alim, kemudian kita beriman dengan nama Al-Alim tadi, dengan nama Allah Al-Alim tadi, maka kita hendaknya berakhlak dengan akhlak Al-Alim. Bagaimana akhlaknya? Tugas yang pertama bagi orang yang sudah beriman dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim, bahwa ia merasa cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada taatnya. Kalau dia sudah merasa bahwa segala sesuatu diketahui oleh Allah, maka akhlaknya adalah, yang harus ia lakukan adalah apa? Segala ketaatannya, segala amalnya, dia hanya merasa cukup diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya apapun ibadahnya, baik itu sholat atau ibadah lainnya, ia tidak peduli apakah orang lain mengetahui ataupun tidak.
Yang penting baginya cukuplah Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui dengan ibadahnya. Jadi kalau dia beribadah mau ditampakkan, mau tidak ditampakkan, dia tak penting penilaian manusia, dia hanya butuh kepada penilaian Allah. Dia hanya berharap segala tindak lakunya, amal solehnya, ibadahnya mengharapkan pengetahuan hanya ingin diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya diketahui oleh Allah gitu. Pengetahuan orang lain bukanlah tujuannya, karena ia sudah merasa puas dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan sesuatu tujuannya hanya ingin diketahui oleh Allah. Hanya pengetahuan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Dengan demikian ia bisa ikhlas dalam amal ibadahnya. Karena ikhlas adalah merasa cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda orang ikhlas itu dia beriman dengan al-alim. Ikhlas itu akhlak daripada orang yang beriman kepada al-alim. Kenapa? Karena ia hanya merasa cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan orang riya. Berbeda dengan orang riya yang tidak puas dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Orang riya dia tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui, tetapi belum puas dia. Dia pengen masih dilihat yang lain misalnya. Nah, itu lawan daripada ikhlas, ya. Dia butuh kepada penilaian manusia, penilaian makhluknya. Al-Imam Ali karamallahu wajhah berkata, tanda orang riya adalah bahwa ia malas beribadah apabila sendiri dan rajin apabila di tengah-tengah orang. Ia menambah ibadahnya apabila dipuji oleh orang dan ia mengurangi apabila dicela. Apabila dipuji orang, wah, semakin semangat ibadahnya. Apabila dipuji orang, amalnya semakin banyak. Yang biasa 10 cuman bisa 20. Ya. Baca zikirnya biasanya 10, sekali dipuji mantap kok nih zikirnya. Langsung 20. Nah, ini. Ya, bertambah. Tapi ketika dicela, enggak semangat dia. Ketika dicela orang enggak semangat. Akhirnya yang biasa 10 menjadi 5 cuman lagi, ya, karena dicela. Dan ia bergembira apabila orang lain mengetahui amal ibadahnya. Sedang sholat sunnah duha gitu ya, sunnah duha pagi-pagi, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada calon mertua nengok, langsung di khusyuk-khusyukkan gitu, langsung Masya Allah, ya. Dalam hatinya, alhamdulillah, ada calon mertua nengok nih, dibagus-baguskan lah. Ini adalah tanda seorang riya. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan bagi orang yang beriman dengan al-alim, apapun ibadahnya yang ia lakukan, baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, baginya tidak ada jadi masalah. Apakah orang lain tahu ataupun tidak. Jadi tidak deh. Nak sembahyang di tengah orang duha, nak dia sendirian, nak dia sembahyang sunat depan orang, nak dia melakukan amal ibadahnya di tengah orang, tidak pengaruh lagi dia. Tidak ada tidak ada perlu ditengok orang itu. Nah, biasa aja dia, biasa aja. Nah, jangan pula kita nengok orang dia semangat beribadah di tengah orang, misalnya salat sunnah, kita katakan pastilah dia riya nih. Jangan juga, kita udah tahu, ya dah. Mana tahu dia biasa be. Memang kayak gitulah dia kan. Mau dia dewean di rumah semangat gitu dia ibadah, mau di tengah orang semangat gitu ibadah. Nah, itu tanda dia beriman kepada al-alim. Tidak ada pengaruh dia, ya. Kalau kita mikir dia riya, nanti kita seuzon pula dapat dosa kita.
Jadi belajar tentang ilmu riya, dengki, takabur, itu tembaknya ke diri kita. Ada? Jangan pula balik nanti memperhatikan orang. Ini kayaknya orang riya deh nih. Ini kayaknya sombong deh nih. Nembaknya ke orang. Padahal harusnya nembak ke diri kita. Pas lagi sembahyang, terbersit di hati, ada mertua lewat, agak-agak sedikit gembira, berarti aku ngeriak nih. Itu gitu. Ya. Nah, itu untuk diri belajar kayak gini nih, bukan untuk nembak orang. Jadi tak pengaruh dia, mau di tengah rame, mau di tengah rame, mau sendirian, macam gitulah dia bawaannya. Macam gitulah ibadah dia. Kalau dia semangat, semangat juga di tengah rame, semangat juga sendirian, tidak berubah-ubah, ya. Nah, ini tanda orang yang beriman dengan al-alim tadi. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah tadi, sehingga tak ada pengaruh, tak ada perubahan dia. Nah, yang penting diperhatikan, jangan sampai ada dalam hati keinginan supaya orang lain mengetahui amal baiknya. Yang penting diperhatikan, jangan sampai ada keinginan orang lain tahu amal ibadahnya tuh. Nah, itu yang penting. Apabila ada keinginan agar orang lain tahu, maka yang demikian itu tidak ikhlas atau riya namanya. Ya. Nah, itu. Jadi usaha kita. Sebenarnya biasakan beribadah. Biasakan aja. Kalau sudah terbiasa, tidak ada lagi dah. Kayak kita pakai baju. Kita beli baju baru nih, ya dah. Baju agak lain lah, tak ada orang ditungkal. Saya kok pun pakai baju tuh. Jalan ditungkal kan, sore-sore bermotor. Nah, pertama-pertama tuh biasa lah. Ada dah ini nggak aku nih ya? Ada dah. Nanti besok pakai baju itu lagi. Masih ada lah bersih-bersih sedikit. Besok pakai terus sampai seminggu. Ada tak lagi kira pengen ditengok orang? Tak ada lagi, ya. Jadi biasakan. Kalau kita biasa sholat sunnah di depan orang, memang sunnah ini rawan ya. Kalau sunat wajib, udah mau harus biasakan. Biasa berzikir depan orang. Kalau terbiasa, biasalah. Memang kita kayak gitulah gawe gitu. Ya enggak? Gitu, ya. Tapi Pak, kita memantaskan diri lah gitu kan. Memantaskan diri. Sesuai dah aku nih gitu misalnya. Nah, itu tadi, ya. Nah, apabila ada keinginan agar orang lain tahu, maka yang demikian itu tidak ikhlas atau riya namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhlisu a'malakum." Akhlisu a'malakum lillahi ta'ala. Fa inna Allaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khallas. Kata Rasulullah, ikhlaskanlah amal kalian hanya karena Allah. Ikhlaskanlah amal kalian, kata Rasulullah, hanya karena Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari amal kalian kecuali yang ikhlas atau murni karenanya. Jadi kalau tak ada ikhlas, Allah tak terima. Allah tuh tak mau diduakan. Allah tuh tak mau sesuatu yang ingin dipersembahkan ke Allah itu dibagi-bagi dengan orang. Kalau memang untuk Allah aja satu. Itu nah. Ya. Jadi kalau kita tidak ikhlas, berarti kita tidak untuk Allah. Untuk selain Allah tidak suka. Nah, begitu, ya. Jadi intinya yang pertama, akhlaknya adalah orang yang beriman dengan al-alim, dia berusaha ketika beramal, beribadah hanya cukup dengan pengetahuan Allah. Kita berusaha latihan. Allah biasa karena Allah bisa karena biasa.
Jadi kalau dibiasakan, ya insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tugas kita bagi orang yang sudah beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Alim adalah bahwa ia selalu sibuk dengan ilmu pengetahuan. Ya. Semasa hidupnya. Allah Al-Alim. Akhlaknya terhadap Al-Alim adalah yang kedua, dia sibuk dengan ilmu pengetahuan. Tidak mandang umur, tidak mandang waktu. Aku ini sudah tua, tak perlu lagi menuntut ilmu. Tidak. Sampai kapanpun dia menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu dari liang lahat sampai dari buayan sampai liang lahat. Tak ada waktunya, tak ada batasnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au sami'an. Ini au muhibban deh, ya. Wala takun rabi'an fatahlik. Ya. Ini kata Rasulullah, kun aliman. Jadilah orang alim. Atau kalau tak bisa jadi orang alim, au muta'alliman. Jadilah orang yang belajar ilmu, muta'allim. Ya, atau sami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Wala takun rabi'an fatahlik. Jangan jadi yang keempat. Ya. Jadi orang alim, kata Rasulullah, kalau tak bisa, jadilah orang yang belajar ilmu. Kalau tak bisa, jadilah orang yang mendengar ilmu. Jangan jadi yang keempat. Nah, siapa yang keempat nih? Yang keempat nih, tidak jadi orang alim, tidak jadi sebagai penuntut ilmu, tidak juga jadi orang yang mendengarkan ilmu. Ya, maka orang yang seperti ini siapa dia? Apakah dia nih? Ya, mereka ini adalah orang yang binasa. Orang yang keempat nih orang yang binasa. Jangan jadi yang seperti itu, ya. Jadi demikianlah tugas atau akhlak orang yang beriman dengan alim yang kedua. Perbuatan taat dan sosial apapun yang kita lakukan cukup hanya kepada Allah saja yang mengetahuinya. Kita tidak membutuhkan orang lain untuk mengetahui kebaikan kita. Nah, itu dua tadi akhlak yang tugasnya. Ikhlas, yang kedua menuntut, sibuk di dalam hidupnya itu menuntut ilmu. Kemudian ia juga berusaha menjadi menjadikan aktivitas atau pekerjaan hidupnya selalu bergelut dengan ilmu pengetahuan. Baik sebagai pengajar atau sebagai penuntut ilmu atau pendengar ilmu, pokoknya yang berhubungan dengan ilmu. Hidupnya tuh didedikasikan kepada ilmu, ya gitu bahasanya. Niatnya tidak putus untuk menjadi yang tersebut itu. Nah, sangat sulit beriman dengan al-alim bagi orang yang menghendaki kedudukan dunia. Karena biasanya ia selalu ingin diketahui orang kebaikannya dan ingin dikenal luas perbuatan sosialnya agar orang lain senang dengannya. Jadi kalau orang ahli dunia itu dia pengen, tidak ada yang lain, pengen cari simpatik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan mencari simpatik tadi. Padahal kita ingin memikat hati manusia, ingin diterima di sisi manusia, dan agar orang cinta bukan dengan cara mengharap pujian dari manusia. Nah, bukan mengharap pujian sosial kita tentang kita sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan amal sosial ini, melakukan kegiatan ini, ya, bukan itu. Sebenarnya kalau ingin mencari simpatik manusia, rumusnya ada disebutkan oleh Rasulullah.
Hadis Rasulullah SAW, dan Rasul bersabda apa? Apabila engkau ingin diterima di sisi manusia dan ingin dicintai mereka, hanya ada satu jalan, kata Rasulullah SAW. Hanya ada satu jalannya, yaitu usahakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai engkau. Sebab apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cinta, maka dengan sendirinya orang lain akan cinta kepada kita. Jadi gitu. Kejar cinta Allah, maka cinta makhluk akan kita dapat. Bukan cuma manusia, makhluk. Ya. Orang kalau sudah dicintai Allah, singa yang ganas itu tak berani. Nah, saya kalau tidak khilaf dengar cerita Habib Umar bin Hafiz, ya, singa tak mau nganu beliau, saking apa? Mungkin cinta Allah ada pada beliau. Nah, makhluk-makhluk semua, bukan manusia. Kalau manusia sudahnya gitu kan. Nah itu. Jadi rumusnya kata Rasulullah, kalau ingin mendapatkan cinta manusia, kejar cinta Allah. Nah, tengoklah guru sekumpul tuh. Ya, guru sekumpul tuh tanda sudah dia tuh dicintai Allah. Kenapa? Sampai beliau wafat berapa sudah? 10 tahun lebih ya. Ya Ustaz, ada 10 tahun lebih ya. Wafatnya beliau sampai sekarang kalau haul beliau itu banyak yang datang. Hati-hati itu berdatangan kepada beliau. Padahal orang enggak ada lagi. Artinya ini memang betul-betul orang yang dicintai Allah. Ya. Untuk mendapatkan cinta Allah macam mana kemarin? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kemarin, ya. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis lagi, ini hadis sahih, cuma artinya aja ini ya, oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah bersabda? Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan itu. Kalau Allah sudah cinta, Allah sebut-sebut, panggil Jibril, aku cinta kepada si fulan itu. Engkau pun harus cinta kepadanya. Iyalah, malaikat Jibril itu sayyidul malaikah, penghulunya malaikat. Kata Allah, aku cinta kepada si fulan. Jibril, kau harus cinta kepada dia juga. Begitu kata Allah. Lalu malaikat Jibril pun cinta kepada fulan bin fulan itu. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat di langit. Malaikat Jibril rajanya malaikat, diumumkan kepada seluruh malaikat, wahai para malaikat, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku cinta kepada fulan bin fulan, maka kalian pun harus cinta kepada fulan bin fulan itu. Maka seluruh malaikat pun mencintainya. Pokoknya kalau satu Allah cinta kepada kita, seluruh malaikat yang ada di muka bumi cinta kepada kita. Kalau sudah malaikat cinta kepada kita, macam mana lagi? Istighfar malaikat dapat, ada segala macam dari malaikat kita dapatkan. Makanya orang yang dicintai Allah, tengoklah, ya, masya Allah, para wali-wali Allah yang cinta kepada Allah, tengoklah. Bukan cuma di Indonesia yang menghadiri haul beliau, sampai ke seluruh penjuru dunia. Ke ujung-ujung yang tak pernah ketemu dengan beliau pun datangan ke haul beliau. Karena cinta Allah yang gerakkan hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan al-qabul pada orang itu. Orang itu dicintainya, untuk orang itu dicintai dan disukai manusia. Walaupun orang itu bukanlah ahli bicara. Dia bukan orator yang pandai merangkai kata, tidak. Bukan seorang penceramah yang hebat, tidak. Banyak wali-wali di Jawa, saya nyaksikan di Pekalongan tuh Habib Bagir Alatos, tidak pernah dengar dia ceramah. Tidak pernah saya dengar dia ceramah. Murid Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, seletingan sama Abuya Umar Abdul Aziz, sama Abuya Nagib, seletingan. Tapi di Pekalongan beliau tak pernah saya dengar ceramah. Cuma mimpin maulid ad-diba, itu cuman habis maulid dah. Tapi beliau mahabbah orang kepada beliau, ya. Tidak pernah khutbah, tidak pernah ceramah, tapi luar biasa.
Nah, bukan karena itu orang cinta, tapi karena Allah cinta kepadanya. Ya, walau dia tidak diceramah, tidak ngisi pengajian, tidak ada ini, tapi Allah cinta kepadanya, maka orang pun akan mencintainya. Orangnya tak ada ahli bicara dan tidak juga tampan, tidak juga gagah, ya, tidak ganteng. Namun apabila orang lain melihatnya, orang akan senang dan menurut kepadanya. Nah, demikianlah karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-qabul kepada orang yang sudah dicintainya itu. Jadi kalau bukan soal ganteng, bukan soal ahli bicara, bukan soal ahli pidato dan lain sebagainya, masalahnya kalau Allah sudah cinta kepada seorang itu, maka orang lain akan mencintainya juga. Nah, begitu. Nah, tidak perlu kita mencari simpatik manusia kalau kita sudah mendapati simpatik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya simpati manusia akan datang. Tidak perlu mencari kedudukan di sisi manusia, tetapi carilah kedudukan di sisi Allah. Kalau sudah dapat kedudukan di sisi Allah, maka kedudukan di sisi manusia kita dapat juga. Kalau kita sudah cukup puas dengan Allah SWT saja yang mengetahui ibadah kita, berarti kita sudah dapat salah satu bagian dari iman dengan al-alim tadi. Kemudian untuk mendapatkan bagian dari kedua dari ilmu dari al-alim, nah itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.